Shalom. Kami dari kelompok 6 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami melalui presentasi video bersama saya Mintaria, saya Jian Putri Paralani, saya Melvia Hanaha. Tetap stay tune di video kami. Bye! Berbicara tentang hermeneutika adalah ilmu menafsirkan makna yang terkandung dalam sebuah teks, ucapan, atau fenomena. Singkatnya, hermeneutika berbicara tentang bagaimana kita memahami konteks dalam sebuah kejadian. Nah, hermeneutika berasal dari kata Yunani yaitu hermonion yang berarti menafsirkan. Dalam tradisi Barat, hermeneutika sering diasosiasikan sebagai penafsiran Alkitab dan teks-teks teologis. Mengapa hermeneutika itu penting? Yang pertama, membuka makna tersembunyi. Banyak teks terutama yang klasik atau kuno memiliki lapisan makna yang berbeda tergantung pada konteks dan pembaca. Hermeneutika membantu kita menggali makna-makna tersebut. Yang kedua, menjembatani kesenjangan. Ketika kita berhadapan dengan ide atau gagasan yang asing, hermeneutika membantu kita memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, menemukan kebenaran. Dalam berbagai bidang dari agama hingga ilmu sosial, hermeneutika digunakan untuk mencari kebenaran yang mendasari suatu teks atau fenomena. Nah, di video kali ini kami akan membahas sebuah ayat Alkitab yang kami ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-32 yang berbunyi, sebab walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Berdasarkan ayat yang kami kutip, Ratapan adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang terdiri dari 5 pasal. Kitab ini ditulis sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam atas kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel. Yerusalem dihancurkan dan banyak orang Israel di bawah pengasingan. Kitab ini mengandung ratapan, doa, dan keluhan kepada Tuhan atas penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Secara keseluruhan, ratapan memperlihatkan bagaimana penderitaan dapat dihadapi dengan kesadaran bahwa Tuhan tetap penuh kasih dan setia meskipun ada masa penghakiman. Tradisi Yahudi dan Kristen mengidentifikasi Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan. Yeremia adalah seorang nabi yang hidup pada masa kejatuhan Yerusalem. Ia menyaksikan penderitaan bangsanya secara langsung dan mengekspresikan perasaan umat Israel melalui puisi penuh emosi ini. Meskipun penulisnya sering diatribusikan kepada Yeremia, ada beberapa perdebatan di kalangan sarjana tentang atribusi ini. Nah, yang berikutnya ada alamat. Nah, kitab Ratapan ini ditunjukkan kepada bangsa Israel, khususnya mereka yang mengalami kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Kitab ini juga berfungsi sebagai refleksi atas dosa-dosa bangsa dan bagaimana Tuhan telah mengizinkan mereka mengalami kesulitan dan penderitaan sebagai suatu hukuman. Namun, kitab ini juga berbicara kepada semua orang yang mengalami penderitaan dan menyajikan perspektif bahwa Tuhan masih tetap setia dalam masa yang sulit. Dan sekalipun kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, namun nyatanya Tuhan masih peduli dan masih setia untuk menemani kita. Pesan spiritual dan pelajaran iman. Ratapan 3 ayat 32 memberikan pelajaran bahwa meskipun Tuhan mengizinkan penderitaan atau kesusahan menimpa, itu tidak berarti bahwa kasih-Nya hilang. Ayat ini menekankan kasih setia Tuhan yang besar yang memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pesan utama adalah bahwa Tuhan tetap penuh belas kasih dan cinta meskipun Dia mengizinkan penderitaan sebagai bentuk disiplin atau akibat dari dosa. Ayat ini mengingatkan bahwa setelah penderitaan, Tuhan tetap memiliki tujuan baik dan pemulihan bagi umat-Nya. Sebagai pesan spiritual
spiritual atau pelajaran inti. Yang pertama, kasih setia Allah. Walaupun Allah membiarkan umatnya mengalami penderitaan, kasih setianya tetap teguh. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di saat mereka berada dalam kesulitan yang paling besar. Yang kedua, disiplin Allah. Penderitaan yang dialami umat Israel dapat dipandang sebagai disiplin Allah. Sama seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya, Allah juga mendisiplinkan umatnya agar mereka berbalik kepadanya. Yang ketiga, harapan di tengah penderitaan. Meskipun keadaan nampak suram, ada harapan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Allah akan memulihkan umatnya pada waktunya. Yang berikutnya ada implikasi dan juga aplikasi. Yang pertama berbicara tentang penghiburan. Bagi kita yang mengalami penderitaan, ayat ini memberikan kita suatu penghiburan. Nah, kita dapat yakin bahwa Allah senantiasa mengasihi kita meskipun kita merasa ditinggalkan. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ketika kita berpikir bahwa orang-orang terdekat kita sekalipun mampu meninggalkan kita, tetapi hanya ada satu pribadi yang tetap senantiasa dan tetap setia bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, yang selanjutnya ada kesabaran. Nah, kita perlu belajar bersabar dalam menghadapi penderitaan. Allah bekerja dalam waktunya sendiri, dan kita perlu percaya pada setiap rencana-rencana yang dilakukan oleh Allah. Nah, yang selanjutnya ada rasa syukur. Bahkan di tengah penderitaan, kita dapat bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah atas kasih setia Allah. Kita dapat melihat bahwa penderitaan itu sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang selanjutnya ada harapan. Ayat ini mengingatkan bahwa selalu ada harapan di tengah penderitaan atau di tengah kegagalan. Nah, kita perlu mengingat bahwa Allah selalu memegang kendali segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dapat menghadapi masa depan dengan penuh harapan karena kita tahu bahwa Allah akan menyertai kita. Implikasi dari ayat ini bagi kehidupan beriman adalah pentingnya memahami penderitaan atau kesusahan tidak selalu berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam situasi sulit, kita harus tetap percaya kepada kebaikan Tuhan dan mengingat bahwa kasih setianya tidak pernah berakhir. Dalam aplikasi praktis, ayat ini mengajarkan kita untuk bertekun dalam iman, bahkan ketika menghadapi cobaan hidup. Dalam situasi apapun, kita harus terus berharap kepada Tuhan, karena Dia memiliki maksud yang lebih besar untuk memulihkan dan memberkati umatnya setelah melewati masa-masa sulit. Sebagai kesimpulan, dari Ratapan 3 ayat 32 adalah sebuah ayat yang penuh dengan penghiburan dan harapan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan, bahkan di saat kita sedang mengalami kesulitan. Kita dapat mengambil kekuatan dan keberanian dari ayat ini untuk menghadapi segala tantangan hidup. Bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di satu sisi, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita, namun di sisi lain Tuhan sedang menyiapkan satu rancangan yang tidak pernah kita ketahui dan kedatangannya tidak pernah kita duga. Tuhan tidak menutup pintu tanpa membuka pintu yang lainnya. Nah, kesimpulan lagi dari semuanya adalah kami mengambil satu kutipan, yaitu tidak selamanya Tuhan akan membiarkan dan membuang orang. Tetapi dengan penuh kasih setianya Tuhan akan menunjukkan belas kasihan terhadap umat-umat yang dipilihnya. Nah, meskipun Tuhan mungkin tampak jauh atau membiarkan kita mengalami kesulitan, namun kasih sayangnya tidak akan pernah berubah. Dia selalu siap menunjukkan belas kasihan dan memulihkan kita. Terima kasih.